Pembengkakan skrotum bukan saja gejala varicocele, karena pembengkakan skrotum juga adalah salah satu gejala hidrocele ataupun hidrokel. Banyak orang mulai khawatir apabila mereka menemukan pembengkakan pada skrotum. Dalam video ini saya akan membahas tentang hidrokel dan varicocele, bahkan cara mengatasi dan mengobatinya. So, Anda tidak perlu takut atau khawatir asal Anda bisa mengidentifikasikannya. Jadi tolong, Anda harus nonton video ini sampai akhir atau lihatlah video ini sampai ke penghujungnya. Karena agar Anda bisa mengenal penyakit hidrokel serta sekaligus cara pencegahannya dan cara untuk mengatasinya. So, let's begin the video. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di dalam acara The Cure Home Remedy dan saya Sheikh Muhammad Syafiqul Islam. Pertama, kita akan mengenal atau memahami tentang hidrokel. Hidrokel atau hydrocele adalah penumpukan cairan yang berlebihan di rongga yang terletak di antara lapisan parietal dan visceral tunica vaginalis dari skrotum. Dalam keadaan normal, terdapat cairan di cavum vaginalis yang diimbangi reabsorpsi sistem limfatik. Apabila terjadi gangguan pada sistem keseimbangan produksi dan absorpsi, maka dapat terjadi penumpukan cairan dan bisa bermanifestasi sebagai hidrokel. Bahkan, kebanyakan 85 hingga 90% kelainan ini ditemukan pada bayi laki-laki. Dari jumlah tersebut, 90 hingga 95% di antaranya akan hilang spontan sebelum bayi berusia 2 tahun atau before age 2 years. Hidrokel juga ditemukan pada 1 atau 2 dari 100 laki-laki dewasa. Biasanya terjadi setelah usia di atas 20 tahun. Sekarang, ayo kita lihat penyebab hidrokel atau cause hydrocele. Ada juga beberapa penyebab hidrokel atau hidrokel. Pada anak-anak, kelainan ini dapat disebabkan karena belum sempurnanya penutupan proses vaginalis, sehingga terjadi aliran cairan peritoneum ke cavum vaginalis. Selain itu, penumpukan cairan juga disebabkan oleh proses reabsorpsi, yaitu oleh sistem limfatik di area tersebut yang kurang educate. Selain itu, hidrokel juga dapat disebabkan oleh berbagai penyebab lain seperti tumor, infeksi, atau trauma pada testis. Sign and symptoms hydrocele atau gejala hidrocele. Sebahagian besar kasus hidrokel tidak menimbulkan gejala apapun. Gejala yang paling umum dijumpai adalah swollen to the scrotum atau pembengkakan skrotum. Hidrokel biasanya tidak menimbulkan gejala nyeri atau sakit, namun pasien akan mengeluhkan adanya rasa tidak nyaman pada testis. Oleh karena itu, makanan yang harus dihindari oleh penderita penyakit hidrokel. Jadi makanan ini harus dihindari atau Anda harus membatasinya. Makanan seperti contohnya, yang pertama, daging olahan. Daging olahan yang dimaksud itu seperti hotdog, sosis, dan daging yang telah dipanggang yang biasanya mengandung lemak jenuh or saturated fat yang tinggi. Oleh karena itu, daging olahan ini sudah diberi bermacam-macam bahan tambahan seperti pengawet, yang tentu saja dapat meningkatkan risiko pada hidrokel. Inilah alasan kenapa daging olahan ini termasuk ke dalam makanan yang harus dihindari bagi orang yang menderita penyakit hidrokel. Yang kedua, gula berlebihan atau excessive sugar consumption.
Sebaiknya makanan yang mengandung gula berlebihan juga harus dihindari bagi penderita penyakit hidrokel, dengan alasan yaitu untuk masa penyembuhan penyakit ini. Jadi, Anda harus menghindari permen, sirup, soft drink, kopi, biskuit, dan makanan atau minuman yang mengandungi gula yang berlebihan. Yang ketiga, kopi dan alkohol. Minuman yang mengandung alkohol memang sangat berbahaya sekali untuk Anda konsumsi atau konsumsinya. Tidak hanya dapat merusak kesehatan, namun juga dapat meningkatkan risiko yang tinggi. Bahkan akan merasakan panas dan kondisi juga akan menyebabkan semakin lemah, oleh karena itu sulit untuk pulih. Begitu juga dengan kopi. Kopi akan membuat Anda merasa lelah dan juga gelisah. Selain itu, ada juga pantangan makanan yang lainnya, seperti harus menghindari makanan yang diolah dan dimatangkan dengan cara digoreng dan dibakar seperti saya katakan tadi. Makanan dan juga minuman yang mengandung kafein seperti kopi dan juga coklat. Hindari juga makanan dan minuman yang bersoda dan es krim. Ada juga beberapa buah-buahan yang harus dihindari oleh orang yang menderita hidrokel atau hidrosel. Seperti contohnya nangka, durian, dan anggur. Makanan yang memiliki kandungan protein dan juga lemak yang tinggi untuk mengatasi hidrokel. Titik acupressure juga amat ampuh dan efektif. Baiklah, kita langsung saja untuk melihat titik-titik acupressure-nya. Titik acupressure-nya berada pada tangan kita sendiri, yaitu di sini. Biar saya coret. Titik acupressure-nya berada di bawah pergelangan tangan ataupun the wrist. Dari pergelangan tangan, ukuran 3 jari, ya seperti ini. Anda harus ukur 3 jari. 3 jari. Kemudian di sini adalah titik acupressure-nya. Biar saya coret. Ya, 3 jari. Ini adalah titik acupressure ataupun acupressure point. Ini adalah titik acupressure point untuk mengatasi masalah hidrosel atau hidrokel. Sekarang ayo kita belajar bagaimana cara untuk mengaktifkan titik acupressure ini. Caranya begitu simpel saja. Kita akan menggunakan jari jempol kita, kemudian di area ini kita akan melakukan pemijatan. Ya, seperti ini teman-teman. Anda juga akan merasakan ataupun apabila Anda raba di area ini, Anda akan merasakan ada urat saraf di bahagian kiri dan kanan. Anda harus melakukan pemijatan di antara urat saraf kedua-duanya. Ya, seperti ini. Tekan, tahan 2 hingga 3 detik, lepas. Tekan, press and hold 2 to 3 second. Tahan selama 2 hingga 3 detik, lepas. Tekan lagi. Lakukanlah pemijatan ini 1 hari 3 kali. Titik acupressure ini hanya ada pada tangan kiri saja. Ya teman-teman, lakukanlah pemijatan titik acupressure ini setiap hari secara rutin. Insya Allah Anda akan lihat ada perbedaannya. Jika Anda ingin mau tahu lebih lanjut tentang varicocele, epididymis, hidrosel, Anda bisa klik di tombol seru di atas ini. Ya teman-teman, jika Anda ingin tahu lebih lanjut ataupun lebih jelas, silakan klik di tombol seru ini agar Anda bisa dapat informasinya lebih lengkap dan lebih jelas. Ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.